cinta pada saya. Oh giranglah. Salam adik-adik. Shalom. Salam kakak-kakak. Shalom. Jumpa lagi kita di Sekolah Minggu Online GKIN Revival Kupang. Ya adik-adik, adik-adik melihat kakak-kakak di sini menggunakan masker ya. Kenapa? Karena sekarang COVID semakin meningkat ya. Jadi kakak-kakak harap juga adik-adik di rumah atau di mana saja tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ya, kita akan memulai ibadat kita. Kita mengangkat satu pujian, hanya satu jalan ke surga. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah memimpin kami untuk bisa mengikuti sekolah minggu online. Tuhan berkati ibadat sekolah minggu online kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Kak Duli ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, bersukacita seperti roti dan mentega karena kita adalah anak-anak Tuhan yang saling mendukung, saling mendorong satu dengan yang lain. Seperti mentega dengan
Masih semangat memuji Tuhan? Kurang keras, Kak Doli enggak dengar. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Revival Kids Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. dengan penuh sukacita, Kak Doli ajak kita kembali memuji Tuhan. Pam pam param pam pam. Ada Yesus dalam hidup kita. Pam pam param pam pam, ada Yesus dalam hidupku. Pam pam param pam pam, Tuhan Yesus juru selamatku. Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Kasih-Nya sungguh ajaib bagi semua orang. Sungguh Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Kasih-Nya sungguh ajaib, ku percaya. Sekali lagi ya. Pam pam param pam pam. Ada Yesus dalam hidupku. Pam pam parang pam pam, ada Yesus dalam hidupku. Pam pam parang pam pam, Tuhan Yesus juru selamatku. Mengasihiku, Dia mengasihimu. Kasih-Nya sungguh ajaib bagi semua orang. Sungguh Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Kasih-Nya sungguh ajaib, ku percaya. Kasih-Nya sungguh ajaib, ku percaya. Kasih-Nya sungguh ajaib, ku percaya. Kasih Yesus begitu luar biasa dalam hidup kita karena Dia mati dan bangkit kembali untuk menebus semua dosa-dosa. Karena itu tetap percaya pada Yesus. Jangan pernah menukar Yesus dengan apapun juga. Ya adik-adik silakan duduk kembali. Siapkan hati kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk pergumulan-pergumulan kita. Sebelum kita berdoa, kita menyanyikan sebuah pujian, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati,
Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online. Tuhan, pada saat ini kami mau membawa doa-doa kami mau berdoa terkhususnya untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang saat ini sedang mengalami COVID-19. Tuhan, Engkau menolong kami, biarlah pemerintah kami yang dalam hal ini mengatasinya, Tuhan, setiap dokter maupun petugas medis yang mengarahkan kami untuk kami selalu bertindak atau melakukan dalam sesuai dengan protokol kesehatan. Tuhan menolong kami agar segala sesuatu yang Tuhan berikan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Tuhan juga menolong adik-adik dalam masa COVID-19 ini, dalam masa pendidikan mereka, Tuhan. Mereka kembali mulai sekolah mereka kembali dalam sekolah online. Tuhan menolong mereka agar mereka boleh belajar kembali dengan baik, boleh mengerti dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah guru-guru berikan kepada mereka, mereka boleh selesaikan dengan baik. Tuhan juga menolong orang tua mereka, ya Tuhan, dalam membimbing mereka, dalam mengasuh mereka agar mereka boleh tetap setia, boleh tetap tekun dalam mengikuti sekolah minggu online maupun dalam kegiatan sehari-hari mereka, Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengar cerita, kita menyanyikan sebuah pujian, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Kita buka hati kita untuk mendengarkan cerita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, apa kabar yang ada di rumah? Kaunya berharap adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan sekarang waktunya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita duduk diam dengan tenang, kita mau berdoa. Oke, semua duduk dengan tenang ya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kau-Nya berdoa supaya adik-adik yang di rumah yang mendengar cerita firman Tuhan, Tuhan beri ketenangan kepada mereka. Tuhan juga menolong supaya mereka dapat mengerti cerita firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah naik kapal laut atau naik perahu? Angkat tangan. Wah, banyak ya yang pernah naik perahu dan naik kapal laut. Kira-kira bagaimana perasaan adik-adik ketika naik perahu atau naik kapal laut? Ada yang tentunya menyenangkan naik perahu atau naik kapal laut karena bisa lihat lautan yang luas. Tapi ada juga yang takut karena naik perahu atau naik kapal laut, takut tenggelam. Nah adik-adik, di dalam Alkitab menceritakan juga tentang pengalaman murid-murid ketika mereka naik perahu. Ketika itu Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk mendahului Tuhan Yesus menyeberang ke kota Betsaida, dan saat itu Yesus tinggal di tempat di mana Yesus berada untuk berdoa. Dan ketika murid-murid sedang berada di tengah perjalanan di tengah Danau Galilea, maka perahu murid-murid saat itu dihantam oleh gelombang karena adanya angin sakal. Angin sakal ini adalah angin yang sangat ditakuti oleh para pelaut. Karena apa? Karena angin sakal ini sudah menenggelamkan begitu banyak perahu-perahu nelayan. Karena itu apabila ada yang sedang berlayar dan menjumpai ada angin sakal di tengah perjalanan, maka mereka begitu ketakutan. Dan murid-murid Yesus saat itu juga di tengah perjalanan mereka di tengah Danau Galilea, mereka dihantam oleh angin sakal. Gelombang yang besar datang mengombang-ambingkan perahu mereka dan mereka nyaris tenggelam. Dan saat itu para murid menjadi begitu ketakutan karena perahu mereka sedikit lagi tenggelam. Namun tiba-tiba di tengah kegelapan malam, tiba-tiba mereka melihat ada sesuatu yang melayang-layang di atas air. Dan sesuatu itu semakin lama semakin mendekat kepada murid-murid. Dan akhirnya ada murid-murid yang melihat sesuatu yang melayang, lalu mereka berteriak, "Itu hantu, itu hantu, itu hantu." Dan mereka penuh ketakutan. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara dari yang mereka kira hantu itu. Dan suara itu berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, rupanya yang berbicara demikian adalah Tuhan Yesus. Jadi saat itu Tuhan Yesus berjalan di atas air menghampiri murid-murid, dan ketika murid-murid berteriak bahwa itu hantu, Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, ketika Simon Petrus melihat bahwa yang berjalan di atas air itu adalah Tuhan Yesus, maka Simon Petrus berkata bahwa, "Tuhan, biarlah saya bisa berjalan di atas air mendapati Engkau." Maka Yesus mengatakan bahwa, "Baik Simon Petrus, mari silahkan berjalan untuk mendapati saya." Dan apa yang terjadi adik-adik? Simon Petrus pun akhirnya turun dari perahu, dia berjalan di atas air untuk menghampiri Tuhan Yesus. Tapi ketika di tengah perjalanan, Simon Petrus merasakan bahwa angin bertiup begitu kencang, lalu dia takut bahwa dia akan tenggelam. Kemudian akhirnya dia merasa takut dan akhirnya dia tenggelam. Dan saat dia mulai tenggelam, lalu dia berteriak, "Tuhan Yesus, tolong saya, tolong saya." Dan akhirnya Yesus mengulurkan tangan, mengangkat Simon Petrus, dan mereka naik ke atas perahu. Dan saat Yesus berada di atas perahu itu, maka gelombang dan angin sakal pun menjadi reda. Nah adik-adik, kenapa ya Simon Petrus yang saat itu sudah bisa berjalan di atas air, tapi tiba-tiba dia akhirnya tenggelam? Ya benar, karena saat itu Simon Petrus merasa angin bertiup kencang dan dia takut, dia tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya dia tenggelam.
Seharusnya dia tidak takut, dia juga tidak boleh untuk tidak percaya karena di depannya ada Tuhan Yesus yang akan senantiasa menolong dia. Nah, adik-adik, dari pengalaman para murid di atas perahu dalam perjalanan ke Betsaida ini, kita semua bisa belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah penolong yang setia bagi setiap kita. Kalau adik-adik mengalami kesusahan, adik-adik mengalami sakit, adik-adik kesulitan di dalam belajar, adik-adik sulit untuk mengerjakan PR, maka berdoalah kepada Tuhan dan nantikanlah Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Dari kisah para murid ini juga adik-adik semua bisa belajar bahwa percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyuruh untuk melakukan sesuatu, maka Tuhan akan memampukan kita untuk bisa mengerjakannya. Ya, jangan tadi seperti Simon Petrus, Tuhan sudah suruh dia berjalan di atas air, dia sudah berjalan, tapi karena dia takut dan tidak percaya, akhirnya dia menjadi tenggelam. Adik-adik pun tidak boleh demikian. Adik-adik harus percaya bahwa jika Tuhan menyuruh adik-adik, maka adik-adik mampu untuk melakukannya. Kalau Tuhan memerintahkan untuk harus bisa mengasihi musuh, bisa mengasihi teman-teman, maka adik-adik harus melakukannya karena Tuhan akan memampukan adik-adik untuk melakukannya. Kalau Tuhan memerintahkan untuk menghormati orang tua, maka Tuhan memampukan adik-adik untuk juga bisa menghormati orang tua. Jangan takut, percaya kepada Tuhan yang adalah penolong yang setia bagi adik-adik dan bagi setiap kita. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami, yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini menolong semua adik-adik untuk tetap percaya kepada Engkau bahwa Engkau Tuhan yang adalah penolong yang setia dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dadah adik-adik. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Preti di sini. Sekarang saatnya kita mengingat kembali ayat firman Tuhan yang sudah kita hafalkan dari minggu lalu. Ayo kita hafalkan secara bersamaan. 1, 2, 3. Titus 2 ayat 7a. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Kita hafalkan sekali lagi ya adik-adik. Titus 2 ayat 7a. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Nah, selamat bagi adik-adik yang sudah menghafal, dan bagi adik-adik yang belum menghafal, jangan berkecil hati dan terus semangat. Sekarang kita bacakan bersama-sama ayat firman Tuhan untuk kita hafalkan di minggu depan. Dari Yesaya 41 ayat yang ke-13. Kita bacakan bersama-sama ya adik-adik. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita bacakan sekali lagi. Yesaya 41 ayat ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, itu dia ayat hafalan kita di minggu depan. Selamat menghafal adik-adik, terus semangat. Kita jumpa lagi di minggu depan. Shalom. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadat kita, tapi sebelumnya mari kita mengangkat pujian Give Thanks. Give thanks
adik-adik semua, mari kita lipat tangan, kita menutup mata, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau boleh memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya dengan baik. Karena itu Tuhan memberkati seluruh aktivitas kami sepanjang 1 minggu ke depan. Dan Tuhan Yesus tetap menolong kami sehingga kami semua tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Dan minggu depan kami bisa kembali berkumpul walaupun secara online untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih Kak Doli. Ya, adik-adik ibadat kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.